Dari beberapa yang aktif di Telang, gitu. Di Telang ini sudah bisa menghasilkan paling tidak angkanya sudah sekitar juta. Kalau memang nggak kelihatannya memang lama menyimpannya juga pengendarnya juga dengan proses yang sangat teliti. Tapi hasilnya kalau memang kita bertelaten teliti itu hasilnya cukup lumayan ibu-ibu. Itu sebagai sampingan saja. Itu dari dampak ataupun efek dari hasil yang kita tanam. Itu yang pertama, program dengan Sumeneb. Dan tentunya karena di Puri ini sudah sering kedatangan tamu juga. Tamu yang datang ke Puri ini kalau saya perhatikan mulai dari Kalimantan. Sudah pernah ada ke sini dari Dharmasraya, Sumatera Barat. Juga sudah pernah ke sini dari Bali, dari Makassar, dari Solo, kemudian Bandung, Bogor, hampir setiap kota sudah. Pemda Jabar juga pernah untuk studi banding. Nah ini satu hal, setiap kali ada kunjungan itu yang bisa kita ambil manfaatnya adalah UMKM kita bisa berjalan ibu-ibu. Minimal ada ada Basar ini kita utamakan UMKM yang ada di wilayah RW 5 dulu. Itu yang pasti kita dapat di situ. Kemudian yang lain-lain tentunya juga ada kontribusi dari mereka untuk pengembangan di kawasan Puri Cempaka Putih. Baik, kemudian dengan berkembangnya waktu di kawasan RW 5 ini, kecuali KPHR sebagai induk organisasinya, di dalamnya juga ada yang namanya Buteri. Buteri ini bunga telang puri yang sudah produksi mulai dari teh kering, teh telang, juga sirup telang yang dikomandani oleh Bu Ani atau Bu Udin. Itu alhamdulillah sudah berjalan dan sudah cukup banyak produksinya. Kemudian juga ada Mak Jemput. Mak Jemput itu yang dikomandani oleh Bu Yayu yang dulu awal dari P2L, ini khusus untuk menanam sayur organik, dan itu sudah bersertifikasi dan organik kita udah bisa diterima masuk ke supermarket dan bahkan sampai ke Surabaya sudah kita kirim ke sana. Monggo, semua kita yang ada tempat kosong kita manfaatkan ibu-ibu. Kita dengan polybag di teras-teras kita dan sebagainya, itu sekaligus untuk sebagai menghias rumah kita juga. Minta izin Pak Ketua, kalau anggur bagaimana Pak Ketua? Gimana Pak? Anggur. Nah, RT 9 ini kreatif. Kemarin saya dipamerin sama Pak Andi. Di RT 9 itu di sudut pojok tanah yang kosong, yang dulunya katanya ada jalan masuknya ular ke sana, sudah dibersihkan, dipagar dan rapi, dan dijadikan sudut pojok anggur Pak ya. Ya, siap. Pojok anggur. Di sana ada berbagai macam anggur yang sudah mulai ditanam. Tinggal kita tunggu panennya. Kapan ada panen semuanya bisa ambil saya gratis. Ya, ini sebagai contoh RT 9 mengambil inisiatif untuk anggur. Nah, RT monggo kalau misalnya di RT 3, RT 7 mau membuat sesuatu yang menarik, silakan. Di samping nanti yang utama adalah telang dan min itu tetap diutamakan. Ada lagi lahan kosong di RT 10 nggak ada yang menghadiri. Oh, ada satu. Ya,
Cianeslo itu punya lahan kosong yang tersembunyi sebenarnya di pojok dekatnya masjid. Rumahnya Pak Lili pojok itu sebenarnya lahannya kosong cukup lebar dan gak dimanfaatkan. Memang banyak batu di sana sehingga penanamannya mungkin bisa pakai polybag. Mungkin nanti diinfokan ke Pak RT-nya supaya dimanfaatkan biar lahan-lahan kosong yang ada di Puri ini bisa dimanfaatkan untuk tanam menanam baik untuk P2L maupun untuk KPHR. Baik, itu dari saya yang saya sampaikan. Hari ini kita acaranya nggak serius, ramah-tamah saja. Kemudian nanti sekaligus registrasi ulang ya untuk anggota yang lama, ya, karena ada beberapa anggota yang masih terdaftar selama sampai hari ini, ya kan, terdaftar dan sudah tidak aktif. Tapi juga kita mengambil sikap untuk dikeluarkan dari anggota juga belum bisa, sehingga hari ini sekaligus konsolidasi untuk anggota-anggota yang masih aktif, monggo, karena jangan sampai nanti begitu kita ada kegiatan yang sifatnya itu kadang-kadang kita ada acara-acara yang bulan ya, kalau pas lagi mau ngelencer ya ngelencer lah, ada lainnya itu semuanya aktif, yang dulunya nggak pernah aktif begitu mendengar ada acara mau bermain, berwisata maupun berenang ke Jenon gitu, aktif semuanya banyak hadir. Nah ini biar nggak ada kecemburuan di antara semuanya, nanti hari ini akan ada registrasi ulang, dimantapkan yang memang tidak aktif, dengan berat hati kita akan rilis supaya yang lain nggak cemburu, Bu. Itu melotot atau acara kegiatan piknik aktif bos, gak piknik gak tahu gitu. Menanam nggak pernah nanam, tahu-tahu ikut piknik. Nah ini suara itu yang ada muncul, kita nggak enak mendengarnya. Oke, jadi sekaligus ya nanti hari ini ya ibu nanti kita sering nggak Bu, baik itu program melalui programnya Pak RW maupun acara-acara KPR sendiri, kadang-kadang mendadak gitu, kita kadang pergi kemana, itu tujuannya bukan untuk bersenang-senang, ya anggaplah sekarang lagi-lagi kiranya healing gitu ya, healing sekaligus penyegaran juga, habis penat kerja tiap hari kita refresh sebentar, ini tujuannya untuk penyegaran saja ya. Oke, baik, biar kepanjangan ibu dari saya itu saya sampaikan. Berikutnya saya mohon Pak RW untuk berkenan memberikan pengarahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Edi Puspa Ibu selaku Ketua KPHR dan segenap pengurus, Bapak RT, Pak Budi, Pak Erwin yang sempat hadir, berterima atas tahunnya. Semua anggota KPHR yang hadir di pagi ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada pagi ini undangan khusus untuk pemantapan pada awal tahun, yang mana Bapak Edi tadi sudah memberikan beberapa arahan terkait hal-hal yang akan dihadapi atau progres ke depan dalam 1 tahun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Edi tadi bisa bermakna, bermanfaat, dan tentunya untuk kelangsungan KPHR khususnya di lingkungan RW 5. Terkait tadi disampaikan oleh Pak Edi bahwa
legalitas KPHR juga mak jemput insya Allah sudah akan selesai ya Pak Edi. Mungkin dalam minggu-minggu ini sudah selesai dalam pengurusan legalitasnya. Jadi KPHR maupun mak jemput sudah mempunyai keabsahan dalam artian yes, untuk legalitas gitu, legalitas Kemenkumhamnya sudah selesai. Artinya kalau sudah itu sudah kita pegang segala sesuatu yang terkait dengan bantuan maupun apapun gitu sudah sah, tidak ada yang menghalangi apapun. Dan untuk biaya tadi Pak Edi sudah mengatur bahwa sekitar 2.400.000 tadi nanti akan ditopang oleh RW separuh. Jadi ini untuk kepentingan bersama. Jadi semua yang ada di dalam KPHR, semua yang ada di lingkungan RW 5 itu adalah keperuntukannya hanya untuk satu lingkungan RW 5, tidak ada lain. Jadi berat atau ringan kita harus duduk bersama-sama, tujuannya hanya untuk kebersamaan. Itu yang menjadi komitmen kami awal, sampai sekarang tidak ada berubah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan monggo kita terus bergerak, terus maju, terus berkarya, jangan sampai kendur. Apapun yang kita hadapi, tentu banyak onak, banyak duri, banyak liku-liku, banyak hal yang tantangan-tantangan pasti ada. Tapi saya yakin panjenengan sekalian sudah sangat luar biasa, tentunya bisa menghadapi hal-hal yang kecil, mungkin duri, mungkin ya onak-onak yang kurang produktif di hadapan kita, itu sudah, itu disingkirkan saja. Yang penting kita bergerak maju untuk melangkah ke depan di lingkungan RW. Itu yang sangat pokok dan penting perlu saya sampaikan, dan terutama kepada Bapak RT, Bu RT yang mungkin mewakili Bapak RT dari RT berapa ini ya? RT 1 RT 1 sinten ya sing mewakili. Halo Rahmat. RT 1 Bu Rahmat, ya alhamdulillah. Saya sudah encang-encang di wilayah RT 1. Alhamdulillah sudah membuka lahan baru di sekitaran depannya Pak Tatang. Mudah-mudahan menjadi tempat berinovasi, tempat untuk berkarya, tempat untuk bersuasembada di lingkungannya RT 1. Tentunya nanti kalau sudah seperti itu, saya yakin pasti ada yang namanya nanti ada greenhouse, dan di kanan kiri pasti ada tanam-tanaman, pasti itu. Saya cuma inceng-inceng itu sudah seperti itu, mindsetnya sudah seperti itu Pak Rahmat. Tepuk tangan dulu untuk RT 1. Okay. Kemudian saya juga inceng-inceng di RT 9. RT 9 Bu Lulu, ya Bu Lulu ini sudah mulai, mungkin belum dilantik ya, belum dilantik itu sudah luar biasa, gerakannya itu sudah luar biasa, karena memang Pak Lulu itu ya memang dari awalnya
basicnya memang basic sosial, jadi beliaunya sudah paham dengan lingkungan, artinya hal-hal yang sekiranya tidak benar dibenarkan. Dan sekarang sudah membuka lahan baru lagi di pojok RT 9 yang notabene sudah sangat memang kumuh sekali. Di sana tempat aksesnya orang ngarit, orang ya cari-cari rosokan gitu. Sekarang dibuka dan dipagari. Maunya ditanami apa Bu? Tanami anggur ya. Mungkin saya pesen aja Bu, nanti selain anggur di kanan kiri di se sekitaran anggur ditanami sayur ya Bu ya, sayur. Terutama kita boleh aja semuanya nanam semua nggak harus sayur, maksudnya anggur boleh, bunga boleh, segala macam boleh, tapi coba kita lebih dioptimalkan atau harus ada beberapa titik itu sayur. Soalnya tahun 2023 ini memang belum berjalan, tapi ini sudah ya, jangan sampai di Kota Malang ini terjadi krisis pangan. Kalau Kota Malang mungkin tidak, tapi di kota-kota lain itu sudah mendekati krisis pangan, itu betul-betul terjadi Bu. Jadi kita jangan sampai di Kota Malang khususnya ini terjadi adanya krisis pangan. Untuk itu kemarin juga disampaikan ke kami juga dari kecamatan bahwa khusus di RW 5 Arjomulun dinobatkan menjadi lumbung pangan nasional. Artinya kita bisa memberikan asupan pangan untuk lingkungan kita sendiri. Jadi kalau toh kita tidak membeli itu, insya Allah di lingkungan kita sendiri itu ada. Itu yang menjadi penilaian dari kota seperti itu. Mudah-mudahan ini ke depan dengan semangat kita semua, semangat KPHR dan ibu-ibu sekalian, dari komandonya Pak Edi, Bu Edi, Pak Budi dan Bu Tati dan semuanya pengurus yang punya komitmen ini bisa membawa dampak kemajuan untuk terutama untuk penyediaan pangan gitu. Karena pangan itu satu-satunya yang harus ada di setiap hari, selain sandang, selain yang lain-lain, yang utama adalah pangan. Kemudian yang saya absen dulu lagi, absen RT 2 semua ya. RT 2 saya pesen nanti ya monggo di pojok yang pinggir kali itu dimanfaatkan yang lebih kelihatan, artinya tanaman-tanaman yang sifatnya sayur dipastikan ada di sana, karena di sana memang tokohnya ada di RT 2. Saya mohon untuk RT 2 bisa mengoptimalkan tempat di pinggir sungai. RT 3 Pak Budi, saya pesen mohon diupayakan tempat sekecil apapun. Maksud saya memang saya paham di RT 3 itu tempatnya tidak memadai, tapi saya mohon dengan bagaimana langkahnya Pak Budi beserta warga tentunya nanti diupayakan tempat khusus untuk menanam sayur nih Pak.
dan kalau bisa semua yang ada di lingkungan RT masing-masing itu diberikan simbol. Jadi kita itu punya simbol sendiri-sendiri. Kalau RT 1 ya ditulis RT 1 mana gitu. Yang maksud saya itu biar kelihatan ya kelihatan apa lokasi atau kegiatan yang ada di lingkungan masing-masing. Kemudian RT 4 tempat ini luas, ini wilayahnya luas, nanti monggo dikondisikan saja mana yang kira-kira tempat dibuat spot bunga telang maupun sayuran. Yang saya harapkan tempat itu jangan mojok atau jangan tidak terlihat dari orang lalu lalang. Yang saya maksud itu setiap akses begitu masuk orang lewat itu tahu. Itu yang saya maksud, biar nanti ada nilai plus di situ. Untuk RT 5 sinten ya, yang mewakili. Nanti saya pesan sama Pak Ijo ya, pinggir kali monggo diupayakan dibuat ya spot beberapa meter gitu aja, nanti buat taman sayur gitu, taman sayur, terus nanti dibikin ya kecil-kecil ya dihias lah, biar kelihatan oh ini RT 5, ini RT 4. RT 6 absen dulu. Insya Allah Pak Budi sudah on. Kalau Pak Budi nanti terserah Bu Budi di mana tempatnya. Kalau memang di sebelahnya Bu RT sendiri mau dibikin spot monggo. Memang sebenarnya kami sudah ada spotnya masing-masing ya Pak, di pojok-pojok itu. Cuma waktu dulu pertama kita buka jualan, maksudnya panen store itu tidak ada hasilnya. Akhirnya banyak yang mundur gitu Pak. Nanti saya usahakan lagi, karena tadi Pak Edi beliaunya bilang kalau kita nanti akan ada kerjasama. Itu nanti saya usahakan ada tim untuk panen ya, karena selama ini saya memang ada ya panenan tapi tidak pernah dipanen gitu loh Pak. Dan mungkin siapa yang kerja di monggo, selama ini kita biarkan seperti itu. Tapi insya Allah kalau kita rawat berhasil lah, karena kita sudah ada ininya itunya loh Pak, anjang-anjangnya ya insya Allah Oh ya, kok banyak yang kering-kering gitu ya? RT 7 ini spotnya itu di pinggir sana. Jadi monggo Bu, pasti dengan sudah paham dengan apa yang saya maksud. Monggo di sebelah sungai itu diberikan ya setidaknya ada bunga telang, ada sayur, ada ciri khas RT. siapa Yeah. boleh disebut kita ya. Istri itu loh. RT 8 ini saya langsung jawab, tidak ada masalah untuk RT 8. Saya pastikan jalan, dan di sini saya sudah juga sudah matur sama Pak Agus dan juga mendukung segala kegiatan di KPHR. Nanti dinakodai di RT 8 ini tentunya ya Cik Yeni dengan Bu Indra. Kalau ada hal-hal yang mau
rencanakan memang ke beliau, ke Pak RT, nanti beliaunya akan disupport. Intinya seperti itu. Jadi nggak usah dibuat pusing, semuanya bisa akan jalan dan saya tinggal yang bisa menyampaikan ke Pak RT maupun Bu RT. Dua itu tentu konsepnya ada di pinggir sungai. Jadi mohon nanti disampaikan kepada Pak RT, Bu RT, penekanan di sini dari RW ini adalah spot di pinggir sungai. Untuk ini diupayakan sekali lagi dan ini bukan satu rencana tapi sudah komitmen kami bahwa di bulan Agustus akan saya lombakan. Ya, ya. Hadiahnya pasti ada. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, salah satu komitmen juga program dari RW untuk mendukung kelestarian lingkungan di bawah komando KPHR untuk melengkapi semuanya itu nanti di bulan Agustus, sebelum Agustus itu ada lomba yang membawa dampak, tentunya dampak kebaikan di lingkungan kita sendiri-sendiri. Monggo diupayakan mulai sekarang karena namanya nanam itu tidak instan. Nanti kalau jenengan nanamnya itu di bulan Juli atau bulan 6 tentunya nilainya lain. Kalau mau nilainya baik ya nanamnya mulai sekarang. Ya. Mau tanya nih. Ya. Mau tanya nih. Ya. Tidak, pagi nih. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah Pak, suara saya sudah keras. Pak RW, tadi mungkin kalau saya tidak salah dengar, mungkin mohon maaf kalau mungkin saya salah penangkapan, bahwa tadi diharapkan karena semua unsur katakanlah ketua RT dan ibunya menjadi anggota KPHR. Secara otomatis kita harus mendukung apa rencana ataupun program kerja daripada KPHR. Terus kemudian yang selanjutnya bahwa tadi di setiap RT itu harus ada spot ya untuk tanaman apapun, tapi yang pastinya yang menjadi ikon kita bahwa di kita itu adanya telang ya, Muti sama Min. Nah, secara otomatis setiap RT pun itu juga harus ada. Nah, sekarang yang saya pertanyakan yang pertama, untuk bibit ya, untuk bibit terkait dengan telang dan min itu bagaimana? Okay? Apakah memang disupport dari KPHR ataukah memang kita harus swadaya ya PRT? Saya bener kan daripada diunggul guys. Terus kemudian yang kedua, kalau saya sih mending disupport oleh KPHR dalam arti ya nantinya sambil mengakomodir dari itu tadi. Karena apa? Karena tidak adanya yang pas pada saat panen itu dari akhirnya terbiarkan, terbengkalai, kan nyaman Pak. Padahal untuk penanaman terus kemudian untuk menyiangi dan sebagainya itu juga butuh waktu dan butuh tenaga. Seandainya memang kita itu memang harus, dan itu pun nanti kan semuanya muaranya di KPHR, mungkin alangkah eloknya bibit istilahnya terkait bunga telang ataupun min itu disupport dari KPHR, so nanti hasilnya itu harus nanti di KPHR, di mana nanti di KPHR mungkin ada istilahnya yang nanti untuk melakukan monitoring dan melakukan pembangunan, sehingga kami mungkin yang nanti Ibu RT dengan menggerakkan warganya kita untuk melakukan penanganan seperti itu, semangat dan
sendiri gitu. Kita tinggal menanam, terus kita merawatnya dan kemudian itu jadi bagus. Yang notabene kita tetap mendukung apa yang dijadikan program kerja daripada KPHR. Mungkin itu aja. Mohon maaf bila saya tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Matur nuwun. Ini sangat luar biasa ini. Sedikit ya Pak Edi, saya mungkin bisa jawab nanti. Kemungkinan jenengan ini hanya ditugasi untuk nanam, kemungkinan. Terus saya juga menghimbau di sini diupayakan semampunya, maksudnya semampunya dari KPHR itu bagaimana. Tentunya kalau dibantu tentunya bisa lebih semangat, dan nanti kalau kurang ya ditambah sulam. Nanti bisa ditambah oleh Pak Edi, karena yang punya kewenangan ini Pak Edi sama Bu Udin. Tapi setidaknya kalau bisa jalan itu bisa diupayakan seperti itu lebih enak. Ya. Tapi yang siap ya Pak, ya Bu ya. Tapi saya menghimbau untuk KPHR semoga bisa mengupayakan walaupun tidak sepenuhnya. Nah kan ya Pak. Ya entah nanti caranya bagaimana, insya Allah ada nanti diupayakan biar semangat itu tumbuh mekar dari akar. Matur nuwun sangat. Pak Ketua tadi sudah menyampaikan sejarah dari KPHR. Mungkin kalau saya di sini saya minta waktu untuk sedikit memberikan ulasan sampai saat ini bagaimana dengan program-program di lapang tentang KPHR. Nanti juga saya akan minta Mbak Yayu sebagai ketua dari program sayur organik Mak Jemput untuk juga menyampaikan supaya RT ibu bapak RT di sini juga tahu Mak Jemput itu apa sih yang dikerjakan oleh ibu-ibu itu, kok hebat banget, kok nggak berhenti seperti itu ya. Baik, saya minta waktu dulu ya. Saya sampaikan dulu tentang Bu Teri. Bu Teri itu adalah pemakalang puri. Yang awalnya kami juga cuman main-main, yang akhirnya kami serius dan menghasilkan. Awalnya memang semua di tahun kemarin, di awal tahun itu semua RT mempunyai spot tentang bunga telang. Cuman pada saat penanganan panennya tidak tertangani. Kenapa tidak tertangani? Kenapa ada RT yang masih bisa eksis di bunga telang, kenapa ada yang tidak? Nah, ini jawabnya akan seperti ini. Setiap RT itu ada koordinator KPHR. Jadi, koordinator inilah yang akan berperan dalam penyampaiannya program kami, dalam aplikasi ke program kami. Jadi tidak semua itu turun ke lapangan, jadi program-program kami sosialisasikan dan kami aplikasikan lewat koordinator KPHR di RT-RT. Demikian juga untuk telang. Telang itu yang sampai sekarang masih eksis itu adalah yang koordinatornya aktif mengikuti kegiatan KPHR dan menyampaikannya ke anggota, ke warga, maksudnya gitu ya. Contohnya RT 1 masih eksis, telang masih. Saya masih menerima panen telang. RT 8 meskipun anunya sudah sangat sedikit, tapi koordinatornya masih aktif. Cik Yan dan Bu Hendra itu contohnya. Bu Hendra adalah penikmat hasil dari program Bu Teri. Bu Hendra sampai salah dipira Bu Hendra. Oke kan. Terus
Ada kan kontribusinya kepada RT, ada kan? Ada. Nah itulah. Jadi memang harus kita sosialisasikan lagi dan kita gerakkan lagi koordinator RT KBHR itu yang harus bergerak dan menjadi motor di setiap RT-RT-nya. Okay? Untuk panen, Bu, memang ada cara. Bunga telang tidak bisa dipanen begitu saja terus kering terus dijual, tidak. Ada spek yang harus dipenuhi untuk menjadi bunga yang siap dijual, yang layak dijual. Sehingga itu pun harus dipelajari. Nah, koordinator inilah yang wajib belajar ke sini. Kami selalu mengadakan kegiatan, kami selalu mengadakan pertemuan. Nah, itu yang harus ditularkan ke penanam petani telangnya. Kemarin kemarin itu memang banyak panen yang syukur-syukur dijemur, syukur-syukur disetorkan, sehingga kami menolak. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan spek, dan itu sudah kami sosialisasikan, sudah belajarkan. Bu Selamat sudah menjadi lebih baik panennya, ya. Yang juara mengeringkan telang itu adalah Dopri. Dopri ini pintar sekali mengeringkan telang dan Dopri jangan salah kata telang. Ayo banyak ya. Terus produk telang tidak hanya berupa teh bunga kering ya, tapi juga sirup kami itu sudah dikenal kemana-mana. Ada ini Pak Bambang itu ahlinya sirup telang dan sudah ada hasilnya seperti itu. Jadi kami ingin itu akan berkembang. Kedepannya kami bunga telang di Kota Malang ini sudah menjadi booming, sehingga kami berpikir RW 5 tidak boleh hanya bergerak di situ saja supaya dia tetap bersaing, sehingga kami itu sudah melakukan inovasi-inovasi. Saat ini kami sedang telangnya itu sudah ada, Pak, tapi namanya produksi makanan itu harus melalui tahap-tahap. Rasanya kurang, ini rasanya, jadi masih kita olah terus sampai ketemu rasa yang kami inginkan. Sudah ada kecapnya, tadi kok lupa nanti saya. Sudah 2 kali produksi, tapi kok sih rasanya berapa itu ye. Jadi itu salah satunya. Terus yang kedua beberapa kali jenengan masih melihat Pak RW ataupun Bu RW ngeser, ayo batik ya, seperti itu ya. Nah, kami memang menuju ke situ. Kami ingin di komunitas ini, di RW 5 ini ada produk khas yang bisa dibawa oleh tamu yang tidak cuma habis dimakan. Salah satu pilihan kami adalah dengan batik telang. Kami sedang memproduksi dan belajar. Kami ingin Februari batik telang sudah bisa di-launching. Kalaupun saat ini kami masih diam-diam, kami memang sudah memilih beberapa ibu untuk belajar ini sampai dengan siap untuk dipasarkan. Jadi tidak melibatkan banyak anggota. Nanti ketika ini kami sudah launching, monggo semua kami akan ajari untuk membatik telang itu. Seperti itu ya. Jadi kuncinya adalah dari koordinator KBHR di setiap RT. Karena koordinator itu akan banyak diberi ilmu. Nah, itu yang akan menularkan kepada anggotanya. Kami juga karena nggak mungkin kan di RT itu kan nggak semuanya anggota KBHR, sehingga koordinator itulah yang bisa lebih luas mencakup untuk memberikan sosialisasi di masing-masing RT-nya. Nah, saya rasa seperti itu. Saya harapkan nanti ke depannya telang ini akan bisa bangkit lagi. Saat ini kebun telang tinggal di RT 1, sehingga yang panen juga cuma RT 1.
yang lainnya cuma panas sedikit-sedikit. Tapi saya bilang, meskipun sedikit stopkan, tapi harus dengan kualitas yang kami minta. Dan itu sudah tahu caranya, gitu ya. Ya, sekarang saya sampaikan, nanti kita refresh lagi pengetahuan tentang belajar membuat teh telang itu, ya. Caranya seperti itu. Kalau untuk pengembangan sehubungan dengan kerjasama dengan Bupati Sumeneb ya Pak ya, KPHR bisa mengadakan bibit-bibit itu, tapi itu mbasem, nggak gratis. Karena nanti kalau itu berkembang, kami kan hanya menampung seperti itu, ya. Kami akan menyiapkan bibit-bibitnya, nanti RT itu bisa membeli ke KPHR, ya begitu ya Pak ya. Nah, nek gratis iku ya Bu, ya ngarai males tak kandhani. Nek iku beli, wah iki biar toko iku ditokol iku lah seperti itu, nggih. Enggak banyak saya enggak banyak, enggak akan banyak. Cuman itu adalah tanaman enggak mahal. Tanaman yang gampang dikembangkan. Telang itu gampang dikembangkan. Mie pun juga seperti itu. Budil. Itu sudah nanti bisa diperbanyak. Cara seperti ini ya. Ada Bu lagi yang masih ini ditanyakan di sini. Ibu, ada yang mau ditanyakan? Telang berproduksi lagi, ya? Bibit telang itu bisa ke Bupri. Bupri RT 7 punya stok bibit yang banyak. Tapi ya tumbas Bu, ya. Karena Bupri membuat bibit itu tumbas kompos, tumbas polybag, tiap hari nyiram, ya. Monggo ke Bupri. Kalau Bupri ada stok, boleh Bupri dijual, ya. Nandur sendiri itu gampang Bu, iya. Sudah banyak di sini yang cukul-cukul itu diambil, ditanam seperti itu, ya. RT 6 itu sudah masih menjadi juga primadona di sini. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, saya ulang tapi bicara sama Bu Nongko dulu. Pahami, memang banyak ada beberapa yang dulu polemik KPHR mulai tumbuh itu banyak sekali yang namanya orang yang pro dan kontra karena beranggapan bahwa tanaman berpolibag itu bikin kumuh, bikin nyamuk, bikin segala macam. Nah, tapi dengan kita tanami, kita rawat, insya Allah wajahnya pun menjadi cantik, menjadi asri, bahkan karena KPHR itulah mulai tumbuh dan muncul sehingga kita diikutkan beberapa macam lomba. Salah satunya adalah awal itu adalah lomba Taman Posyandu tahun 2017 ya. Itu mulai kita mengenal cara nanam itu bagaimana istilahnya. Itu yang kita sampai tengah malam nanam sama mungkin Bu No yang beberapa bulan itu kita melakukan tanaman itu bahkan sampai setengah 12 malam. Itu dibantu oleh Pak Saiful ya, Pak Saiful RT 7 itu yang kita naik becak keliling-keliling kemana, pinjam sana pinjam sini. Nah dengan awal Taman Posyandu kita alhamdulillah juara 3 ya, juara 3 dan di situ kita juga dipercaya oleh kota untuk ikut lomba rumah sehat, yang mana di Taman Posyandu pun sebenarnya ada rumah sehat. Waktu itu dalamnya Bu Umi Rosi yang kita ubuk-ubuk waktu itu ya. Nah, terus akhirnya ada kita lomba rumah sehat itu kita mewakili SD model. Yang mana di SD model itu sebenarnya rumah sehatnya itu adalah di wilayah Togowaru karena SD model itu kan wilayahnya Togowaru.
Tapi karena yang masuk di kriteria pihak puskesmas menginginkan adalah di RW 5, itu yang dijadikan salah satu contoh rumah sehat. Nah, kebetulan itu rumahnya Pak Ketua sendiri. Ya mohon maaf karena terus terang pada saat saya rumah sehat, kira-kira rumahnya siapa yang bersedia diubek-ubek? Otomatis karena dari dinas manapun itu hampir 2 bulan itu datang, bahkan yang namanya istirahat itu yang namanya Pak Edi atau sama Bu Edi itu tidak pernah istirahat siang dan segala macam, karena dari dinas pendidikan, dari dinas kesehatan, dari puskesmas, dari dinas-dinas mana itu nyaris tiap hari itu datang ke rumah sehat. Nah itu pada saat itu tingkat kota kita juara 1, akhirnya kita diikutkan lagi di juara di tingkat nasional. Nah itu pun tetap kita naik ke juara 1. Meskipun pada saat juara kota pun kita sebenarnya sudah agak sedikit kecewa ya. Artinya kita tidak menginginkan bahwa kita tuh diapresiasi ini itu. Kita ingin selembar sertifikat itu aja bahwa kita pernah lomba juara 1 rumah sehat. Itu pun kita tidak dapatkan. Itu kekecewaan kita. Tapi di situ awal cerita pada saat itu rasa sakit hatinya pada saat kita satu pun nggak punya tanaman sayur polybag, itu kita harus pinjam sana sini. Yang namanya tanaman itu kita harus pinjam di Puri 2 dan segala macam. Bahkan yang namanya polybag, satu polybag itu dihargai 25.000. Dengan 150 kita cuma dapat 4-5 polybag. Itulah yang membuat kita tuh merasa cek larang nih. Alhamdulillah kali bersambut saat itu ketemulah dengan PPL Pak Gatot yang membimbing kita untuk kegiatan KPHR. Nah sehingga wajah kita jadi hijau dan kita diikutkan lomba kampung bersinar, dan alhamdulillah dari lomba kampung bersinar itu kita juga alhamdulillah Allah izinkan kita juara 1. Itulah yang akhirnya membangun ibu-ibu menjadi semakin semangat dan semangat. Itu awal kisah perjalanan KPHR sampai kegiatan, sehingga yang namanya bantuan-bantuan dengan sendirinya itu ngalir. Kita tanpa kita sadari, Pak, kita tanpa sadari KPHR terbentuk tanggal 27 November 2018. Kita baru berjalan 2 minggu, disuruh bikin proposal dalam waktu 1-2 bulan yang namanya bantuan, yang namanya pohon 100 pohon mangga, 100 pohon lemon, jeruk, strawberry, pot, panah itu sampai tekan itu kita bingung iki lho piye. Nah itu cerita kita awalnya wajah kita jadi hijau. Kita nggak menyangka bahwa ya Allah izinkan semua bantuan itu dengan banyak mengalir ke wilayah RW 5 sehingga kita dipercaya untuk mengikuti lomba kampung bersinar, lomba profil, bahkan ini juga nanti katanya Pak RW lomba lembung itu ya istilahnya. Nah itu istilahnya beberapa lomba kota itu memang kurang lebih memang sudah sangat-sangat banyak mengenal apa itu kegiatan yang ada di RW 5, sehingga salah satu apapun paparan yang selama ini saya mengikuti pelatihan di mana aja itu tidak pernah luput bahwa RW 5 itu selalu terselip namanya tergantung dijadikan salah satu ikon atau contoh di Kota Malang. Itu yang mungkin itu berkat ibu-ibu yang ada di RW 5. Semangat inilah yang paling tidak kita tidak pernah berada ibu-ibu RT, bapak-bapak RT yang baru. Monggo kita saling bersinergi sehingga kita mampu lebih menghijaukan, karena dulu kita itu yang kita banggakan adalah 7 greenhouse yang ada di atas bantaran sungai, sehingga itulah yang mampu memagnet tamu-tamu yang ada di wilayah luar kota, baik itu di Makassar, dari Bapeda Jawa Barat, dari Bali, dari Surakarta. Tamu-tamu itu hanya dengan sosmed itulah, makanya dari itu penasaran ingin melihat wajah RW 5 seperti apa. Nah, dengan waktu yang namanya greenhouse itu tidak satupun sudah nampak, itu yang terkadang kita itu beban. Kalau ada tamu datang ke sini, satu kita memang senang, istilahnya salah satunya kita bisa UMKM itu jadi kita bisa jualan, dari hasil itu kita bisa dapat income dari situ. Tapi terkadang kita beban bahwa apa yang kita bisa lihat tonjolkan di wilayah ini, kita tamu datang, yalah
ingin netok tanah itu, makanya monggo kita sekarang untuk tahun ini yang mana Pak RW menggeliatkan kembali semangat untuk lomba lingkungan, kita masing-masing RT mencoba untuk menghijaukan masing-masing wilayah RT. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Rita sebagai RT 1, support dari KPR nggak apa-apa, artinya mungkin ada beberapa yang Pak KPHR mensupport entah itu benih atau bibitnya, tanaman telang atau mungkin sayur atau apa, kita mungkin bisa sedikit sampaikan itu. Selanjutnya itu masing-masing RT, karena itu yang pengalaman kita, kenapa kita waktu itu ikut lomba ini itu di tingkat kelurahan, tingkat ini, itu masing-masing RT berlomba-lomba untuk menghijaukan wilayah yang ada di masing-masing RT-nya. Itu aja mungkin yang bisa kini sedikit kilas balik yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Ani. Monggo. Yayu ini justru apa namanya Pak, saksi sejarah. Mulai dari awal itu memang Bu Yayu. Mulai dari tidak ada apa-apa di sini. Terima kasih Bu Yayu. Semoga tetap semangat. Bapak Ibu, setelah tadi KPHR yang menyampaikan segala macam itu, sekarang saya jadi ingin bagaimana apa ya, bukan tanggapan, apa Pak? Bukan tanya jawab, saya ingin masing-masing dari RT untuk menyampaikan iya supaya KPHR itu mungkin seperti tadi Bu RT kami, Bu RT 1 itu punya saran, nah itu akan dimasukkan dalam list kami itu untuk kalau itu bisa menunjang program kami maka akan menjadi lebih baik. Jadi kami mulai dari RT 1 sudah, RT 2 sudah, berarti RT 3 Pak Budi, monggo. RT 3 itu juga sudah punya spot-spot yang selalu dilihat ketika ada tamu. Monggo Bu Budi. Apa Bu Budi? Pak Budi. Ketemu sama ibu-ibu anggota KPHR, Bapak-bapak. Karena memang baru pertama kali ini saya masuk menjadi anggota yang mandatori, wajib berarti ya Pak ya. Wajib. Nah, mengenai tadi dari Bu Ani dan Pak Edi, kebetulan di RT 3 itu memang seperti Pak Edi sampaikan, memang kondisi dan situasinya memang seperti itu, memang terbatas lahannya yang bisa kita manfaatkan dalam artian lahan-lahannya. Kemungkinan kita cuma bisa memanfaatkan lokasi-lokasi yang agak kosong, yang sedikit kering, itu bisa kita kasih. Yang mungkin paling memungkinkan itu adalah min Pak Edi, karena memang kalau telang, saya kira itu lahannya bisa kita ambil di Bu Rosi. Kemudian kalau kita lihat selama ini andalan RT 3 itu kayaknya toga. Di Pak Agus itu toga, tanaman obat. Warga juga kebetulan Pak Hendro itu ada bonsai. Nah, bonsai tapi sepertinya sudah terlalu melebar ya Pak bonsainya. Jadi memakan lahan untuk yang lain-lain nggak bisa ketempatannya. Nanti kita, tetapi saya lihat min itu kan nggak terlalu banyak memakan lahan, jadi kita bisa manfaatkan yang lokasi rumah yang agak ya itu bisa teras-teras itu bisa. Seperti tadi juga saya mau sepertinya saya mau tanya kok tadi Bu Ani sudah sampaikan. Ini Bu, kan kita orientisnya kalau untuk min dan segala macam ada bersama dengan Sumeneb ya Pak Edi ya. Berarti kan kita orientasi profit di sana. Nah, kebetulan tadi disampaikan kita itu RT dan anggota yang dari warga RT kan nggak semuanya menjadi anggota KPHR. Sementara kita kalau menggerakkan warga kan semuanya kita harapkan bisa bergerak bersama dalam satu lingkup RT, maksudnya skala besarnya RW. Ah, itu kan nanti ada panen hasil, entah itu telang, entah itu min. Kalau kita rencananya ke sana, mesti kan bertanya, loh kita kerja kan kita bukan anggota KPHR, mereka warga maksud saya bukan anggota ya. Nanti ke RT apa kontribusinya? Tadi alhamdulillah Bu Ani sudah sampaikan. Kalau
kalau ada hasil itu berapapun hasilnya tergantung hasil panen dan kualitas dan kualifikasinya itu kan masuk ke RT lagi ya Bu Ani. Cuman yang memang saya tadi belum karena memang saya belum jelas itu masuk ke RT itu ke pribadi atau keluarga secara keseluruhan. Nah, kas RT, alhamdulillah. Berarti kita nanti jelaskan ke warga bisa. Mesti ada pertanyaan seperti itu gitu loh. Kita harus jaga-jaga. Kan saya juga belum pernah. Nah, kalau seperti itu yang sudah alhamdulillah kita dukunglah apa yang Pak RW dalam secara kurun besar makronya Pak RW, KPHR yang mengkoordinir, kita usahakan mendukung bersama-sama dan kembali hijau lah RW 5 ini. Semoga itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya adalah petaninya itu ada hasil, tapi dari hasil itu sebagian harus kontribusi ke RT. Seperti itu ya Bu, ya seperti itu. Ya. Jadi itu dengan persentase yang disepakati. Kami tidak bisa mematok harus sekian ke RT. Jadi monggo petaninya itu perjanjiannya ada kesepakatan dengan RT. Kami tak kasih fasilitas, tak support, tapi sekian persen masuk ke kas RT. Jadi berapa nanti ada kesepakatannya berapa nanti seperti sudah dilakukan oleh kalau Bu Hendra. Kalau RT 1 memang nggak tak masukkan ke kas RT Pak. Kas RT-nya kayak jajang ngomong Bu RT. Tapi karena ada KPHR RT ada dan itu aktif sekali. Jadi saya masukkan ke situ dan digunakan untuk perawatan lingkungan di RT 1. Beli pot, beli pupuk, beli polybag segala macam. Seperti itu. Jadi itu memang dikembalikan khusus untuk pengembangan hasil itu. Ini seperti itu nih. Mungkin yang lainnya ada satu Bapak lagi yang masih belum memberikan ulasan di sini. Monggo Bapak Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak RW 05, pengurus KPHR, Bapak Edi, dan segenap ibu-ibu yang hadir ke sana. Kalau dari RT 7 tingkat pembenahan saya rasa. Di sini KPHR-nya ibu-ibu, Ibu No, Ibu Pri ini sudah jalan. Cuman lokasinya masih kurang saya rasa. Masih banyak tanah kosong yang bisa dimanfaatkan ya Bu. Sebagai contoh di depan rumah Pak apa itu ya. Samping rumah Pak Pri yaitu garasinya Pak Pri itu kan kosong, kotor itu bisa dimanfaatkan Bu Noyo. Terus itu, ya, terus itu yang di pinggir kali, pinggir sungai Pos itu kiri kanan itu perlu dimanfaatkan secara maksimal itu. Saya lihat Pak Gito turun tangan itu, sehingga ada kayak apa ya? Bu Pri pernah merajuk ya Bu Pri diisi dengan kembang, tadinya mau dibikin sayur apa. Nanti kita rundingkan lagi gimana baiknya gitu ya Bu ya. Saya rasa dari RT 7 ini itu banyak. Yang penting program dari RW, dari KPR kita lanjutkan dan kita maksimalkan. Itu yang terpenting. Saya rasa cukup gitu. Ya, ini ada program di minggu terakhir ya. Ya, nanti yang rumah-rumah yang nggak aktif, tanah kosongnya berantakan itu diusahakan ya Bu ya. Saya rasa cukup gitu Bu. Yang penting RT 7 siap apapun ditukarkan mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyatakan bahwa siap untuk maju bersama. Debri Bunga ya, itu adalah koordinator KPHR di RT 7. Soalnya sudah ada yang rajin sayang. Dua itu beliau itu rajin. Insya Allah, ya sudah bisa digerakkan. Berikutnya RT 4 ya, boleh dari sana nggih. Selamat. Saya dari RT 4, mungkin koordinator KPHR-nya itu ada Bu Tommy.
Jadi saya juga mewakili RT karena Pak RT nggak bisa hadir. Untuk tanaman telang Bu ya, di RT 4 dulu itu sudah ada support ya, karena juga setornya saya waktu itu juga setornya nggak begitu banyak, akhirnya terkendala. Ada yang harga itu kan nggak semua mau menjadi anggota KPR Bu, yang di RT 4 itu cuma bertiga, saya sama Bu Tommy sama Ibu Wajah Korip. Nah sehingga perawatannya telang itu terkendala. Sebetulnya sudah bagus Bu, di RT 4 itu di selatan itu ada tempat. Nah berhubung sekarang sudah nggak aktif lagi, nanti saya usahakan saya akan aktifkan lagi. Dan untuk mengenai keuangannya Bu ya, memang keuangan waktu itu tidak banyak, jadi akhirnya nggak saya masukkan ke kas, saya bagikan ke yang mau merawat dan mengambil bunga telang. Itu juga saya sampaikan ke warga Bu, nanti ada warga yang tanya, loh katanya dimasukkan kas, mana kok nggak ada, ternyata sudah saya sampaikan di PKK. Nah, untuk mengenai yang lomba 17 Agustus nanti Pak ya, itu di masing-masing RT kan akan dilombakan. Itu saya boleh tahu temanya itu sayuran atau bunga ataukah toga? Itu nanti semua itu ya. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita akan semangat lagi untuk menanam telang ya Bu Tommy, ya Bu Wajah Korip. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu, alhamdulillah di RT 4 itu sekarang Bu Umi Korip sudah mulai aktif sehingga Bu Selamat terbantu sekali ya dengan aktifnya Bu Umi Korip ya. Kayaknya di situ sudah ada spot-spot telang ya, mungkin disosialisasikan lagi ke warga. Sebetulnya bunga telang itu juga tidak harus ditanam di melebar seperti itu. Kalau melebar itu memang bagus ya kalau sudah berbunga, cuma butuh perawatan. Digora anjang-anjang gitu aja. Lagi itu apa ya, RT 4 itu yang saya lihat itu gini, kalau sudah menyangkut keperawatan setiap minggu, setiap bulan ya, pasti ada tiketnya Pak Tres di situ. Manfaatkan, saya suka memanfaatkan Pak Tres seperti itu. Pak Tres sampai saya ini jalannya di RT siji Bu, ya wes RT siji ikut disik sampai benahi. Seperti itu. Perawatan katakan itu kan spotnya RT, ya, jadi itu boleh dipakai Pak Trisnya, ya, seperti itu, ya, itu bisa dilakukan di RT yang lainnya. Kemudian sekarang RT berapa? RT 7 ya? RT 5 tidak ngomong, katanya saya masih belum tahu apa-apa Bu, ini bukan saya, bukan Bu RT ya. Ngomong aja. Ngomong dikit aja Bu, dikit aja. Ya, memang masih baru sekali ya. Gak apa-apa saja kok. Enggak nyuruh Bu, enggak nyuruh gak dalam pulang ya apa aja. Ini numpang ngancari di sini. Yes, sampaikan ke BRT-nya ya, peraturan seperti itu. Nanti BRT bisa jadi ke pengurus ya. Bu Budi, monggo ya, masa? Sudah ya? Gak apa-apa, tadi gak resmi, saya kira resminya. Sama intinya. Atas waktu yang diberikan kepada saya, sebenarnya kemarin tadi sudah saya sampaikan bahwa di RT 6 itu sudah ada spot untuk bunga telang, ada 3 tempat ya. Itu sudah saya patenkan ya waktu itu, dan kebetulan kita pertama-tama aktif ya, 2 bulan 3 bulan aktif, dan dari RT 6 itu ada 6 anggota yang aktif juga. Lambat laun mereka atau beliaunya itu sudah agak turun atau down ya, dalam artian kemarin sudah kami jadwalkan bahwa untuk bunga telang itu ada yang manen ya. Untuk pemanenan kami sudah pernah beberapa atau berapa saya belum tahu ya Bu yang waktu itu, dan kami tanyakan ternyata gagal panen. Gagal panen kami tidak tahu karena waktu itu kita juga belum ada
ini ya Bu ya, untuk pengeringan dan sebagainya itu belum praktek sedetail gitu loh. Akhirnya yang mengkoordinir untuk panen bunga telang ini motong akhirnya sebab kita nganggur ya Bu ya, terus terang dengan kondisi saat ini pun masih belum aktif lagi. Nantinya saya akan usahakan untuk kembali normal ya, seperti yang mungkin sudah berjalan di RT lain, dan saya yakin di situ bisa panen lebih banyak ya. Saya optimis, tapi personilnya tinggal 2 orang yang aktif di RT 06. Saya sama Bu Iin. Kalau dulu 6, sekarang yang aktif hanya 2. Ya saya sudah berharap ya, setiap kali saya rapat itu Bu ya, itu mohon bantuannya kalau mau ikut anggota KPHR. Masih belum ada yang greget semua di RT saya. Ya ini saya mohon maaf, saya sudah berusaha ya seperti itu. Jadi nantinya kalau misalkan ada panenan, saya usul Bu Udin untuk panenan itu diharapkan masing-masing RT itu punya hasil panen, jadi diwajibkan. Kalau dulu itu kan siapa yang mau ya panen, kalau nggak mau ya sudah. Akhirnya kita itu ya ada yang pasrah, ada yang optimis, karena anggota kita kan tidak semuanya aktif di tim khusus pengurus bunga telang atau pengurus di KPHR, P2R dan sebagainya. Jadi ada yang hanya sebagai anggota saja. Tapi kalau misalkan beliaunya meskipun jadi anggota saja, tapi ada panenan yang harus kita wajib untuk memanen dan disetorkan, itu paling tidak ada greget untuk menyetorkan. Paling tidak 1 bulan 2 minggu harus wajib menyetorkan. Nggak tahu itu barangnya siapa, tapi harus RT-nya. Berarti kan beliaunya itu wajib menanam. Itu usulan dari kami. Terus nantinya ada training khusus untuk cara memanen dan mengeringkan. Bagaimana supaya hasil panen dari masing-masing RT itu tidak mubazir. Ya saya seringkali itu coba ya tetap nggak bisa gitu loh Bu. Apa saya sendiri itu nggak telaten dan sebagainya. Tapi nanti kalau misalkan ada training, ya insya Allah ibu-ibu tahu hasilnya. Itu saya yakin masing-masing RT pasti mau gitu ya. Terus yang kedua, untuk masalah hasil itu kemarin kalau di RT saya itu saya kasihkan yang koordinator atau yang manen itu 50-50 ya, yang 50% untuk beliaunya, 50% langsung di kas RT. Jadi tidak ada yang pribadi, masuk kas RT masing-masing seperti itu. Tapi kenyataannya belum pernah hasil panen bunga telang seperti itu. Terus yang kedua masalah ketiga ya Pak, sampai lagi. Yang ketiga masalah min juga. Kalau memang min itu dikehendaki kita kerjasama dengan properti lain, itu bisa seperti yang tadi saya bilang Bu. Jadi kita harus setor. Jadi berbagi bersama dengan RT lain. Misalkan nanti yang dibutuhkan katakanlah 1000 polybag, RT 6 dapat 20 polybag misalkan, RT lainnya juga 20, yang lainnya KPHR seperti itu. Jadi rata itu dalam artian masing-masing RT pasti wajib menanam seperti itu. Itu aja dari saya, kok menggebu ya. Tempatnya terserah dari masing-masing RT. Kan tadi saya bilang bunga yang diutamakan kan bunga telang sama min. Berarti kan boleh ambil salah satu dari tersebut. Tapi wajib untuk tanaman itu untuk disetorkan itu menunjang kita untuk semangat gitu loh menanam seperti itu. Entah itu 1 on, entah itu 2 on, yang jelas wajib menyetor gitu, seperti itu. Ya seperti kita wajib untuk hadir. Kalau nggak repot. Itu mungkin
Itu saja ya Bu ya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi ibu yang beragama lain. Terima kasih. Dan agama itu susah gini kok. Ya betul. Ya gini, mungkin seperti mungkin yang dikatakan bahwasanya yang terpenting bahwasanya per masing-masing RT itu wajib untuk melakukan penanaman bunga telang dan min, wajib hukumnya. Nah, terus yang selanjutnya kalau untuk kan tidak semua orang itu punya kapabilitas punya istilahnya kemampuan dalam artian untuk misalkan kemudian kita panen, terus bagaimana nanti biar bisa sesuai dengan spek yang diinginkan oleh KPHR. So, maksud saya kalau memang seperti begitu, apa salahnya? Misalkan salah satu solusi ya, mungkin bisa istilahnya dari KPHR atau orang yang misalnya sama Bu Sama tadi yang pintar tadi itu Bu Hendra, itu mungkin nanti hasilnya itu 50-50 daripada terus kemudian kita panen ternyata tidak sesuai dengan speknya dan akhirnya nihil kan mangga kan ya gitu kan. Mending mungkin bisa salah satunya solusinya bisa seperti itu gitu loh. Iya monggo, jadi setidak-tidaknya tuh kita misalkan RT itu ternyata kita ada, sehingga nantinya itu bisa untuk memotivasi bagi kami yang memang daripada kayak nih mending ayo belajar piye. Mungkin dengan kita melihat langsung begini akhirnya mungkin bisa untuk kita belajar. Mungkin itu aja, terima kasih. Nah, ini loh yang dimaksud dengan saling bertukar pikiran seperti ini. Ada masukan-masukan yang akan membawa telang basah. Ya apa jalannya? Karena waktu itu kita juga masih belajar. Kalau sekarang insya Allah kami sudah punya pakem-pakemnya, coklatnya gimana caranya mengeringkan, dan itu sudah ada yang pinter ya. Jadi terima kasih Bu Rahmat, Bu RTku dan Budi. Ini masukan yang akan membawa kemajuan ya untuk bersama, membawa hasil yang supaya tidak ada yang membazir seperti dibilang Bu RT itu tadi. Sekarang RT berapa ya yang belum ya? Saya mau tahu dulu ya Pak ya. Kan tadi produknya ada 2 ya. Talang sama min ya toh. Kalau kebanyakan ibu-ibu kalau talang kan sudah oke lah ya. Oke. Sekarang masuk ke min ya Bu. Soalnya prospek minnya kan sudah ada kerjasama dengan Sumeneb ya toh. Jadi bagaimana cara cepat untuk menanam pohon min itu? Nah, kalau ada pertanyaan itu sebetulnya yang bisa menjawab ya yang tanya tadi. Pak percaya. Yang pinter itu bapaknya ini, jadi itu PR Pak Andi itu ngajari ibu-ibu. Sampai yang di sana di setiap arisan PKK. Setuju. Terima kasih Ibu ya, sebentar aja. Sebentar. Karena COVID tuh. Gini Bu ya, saya sebenarnya tertarik sekali tadi soal min ya. Soalnya kenapa? Karena memang ada kerjasama ke Bupati Sumeneb, termasuk kabupaten ya Bu ya. Ya. Jadi langsung aja poinnya, jadi untuk penanaman min itu sebetulnya kita mudah sekali daripada yang lain. Jadi kita ada contohnya min ya Bu. Tolong diambilkan 5 daun Bu. 5 daun ya 10 batang lah, nanti kita wakilkan untuk satu polybag aja. Ya 1 polybag oke. Jadi cara sekali Bu. Jadi nanti biar sama Budin di apa namanya, dikasih contoh bagaimana cara menanam tanaman min ini yang sebetulnya sangat mudah. Jadi kita hanya perlu waktu 1 minggu itu langsung praktek ya Bu. Oke, siap. Ini namanya adalah pohon min
Mengapa min? Karena kalau dirasakan ini seperti min. Boleh tolong ini kopi nggak boleh? Kopi ya? Kopi. Ada yang air putih yang hangat-hangat itu apa Bu? Ya, air putih di kempet hangat apa? Oh ya, oke. Kita kopi aja dulu ya. Testimoni Bu. Itu ada gelas. Kasih kopi. Ya. Kopi. Oh, langsung anu ya. Oke. Gitu ya, Pak. Iya, betul. Pakai sekitar 5 daun itu. 5 daun. Iya, 5 daun. Tidak apa-apa. Nanti Pak RW yang testing. Kak, ini bersih kok ini. Sudah bersih. Cuci sebentar. Cuci sebentar. Oke. Nah, ini jadi ibu-ibu ya, cara nanamnya sebetulnya yang sama Bu Jen tadi dipetik itu bisa tumbuh akarnya. Jadi kita masukkan ke sana Bu. Nanti kita minum. Maksudnya Pak RW yang minum gitu. Oke. Jadi ini adalah min ya. Kopi min. Ini minyak. Oke. Sekarang testing Bu. Bekasnya jangan dibuang Ibu. Bekasnya jangan dibuang. Bunda kita buka dulu. Oke, kita testing juga dan kita buktikan bahwa kita benar maksudnya. Sekarang petik 5 daun dari ujung Bu. Dari sini. Jadi hitungannya 1, 2, 3, 4, 5 kan? Motornya di bawahnya ini. Dipotong sama batangnya Ibu. Oh gitu. Oke. Sekarang masukkan di dalam air itu Ibu. Oke. Sekarang ambil sebanyak 10. 10 itu gitu. Ya 10 gituan. Jadi ibaratnya gini. Kan RW 5 itu ada 10 RT betul? Ya. Kita petik 10, siapa yang ada akarnya pakai ini berarti dapat hadiah ya Bu ya. Betul? Hadiahnya apa ini? Dari Pak Edi, dari Bapak Ketua. Hadiahnya nanti 17-an. Oke. Ya. Jadi lombanya mulai hari ini adalah deal. Pada hari ini jika tanaman yang dipetik Bu Dini ini mewakili 1 RT yang ada akarnya berarti itu yang menang. Gunting aja. Kalau hari ini dimasukkan terus keluar akar. Oh tidak, kita ada waktu 1 minggu Ibu ya. Jadi kita ada waktu 1 minggu. Ya siap. Oke, siap. Dia masih ada akarnya aja, Pak. Jadi oke, jadi gini Bu, sekalian kita inden ya Bu ya, inden. Jadi siap anggur. Oke, yang ada akarnya hadiahnya anggur yang manis ya, anggur yang manis. Jadi ini ambil sekitar 10 Bu, 10 seperti ini. Ibaratnya simbolnya ada 1 sampai 10. Oke, siap. Yang ada akarnya kita siapkan bibit anggur yang manis. Anggur merah. Anggur yang manis. Uang bibitnya juga banyak. Banyak itu, sumpah benar. Ini bos anggur kita sama. Sorry. Ini betul. Oke, siap. Kemarin banyak. Oke, siap Bu sudah ini. Jadi ini adalah min, ya. Bukan bakal, Bu. Oh, Kok saja nih. ya. Ini mewakili ada 1 apa ada 2? Loh, sak mene. Iya. Tak ketok kabeh lah. Enggak apa-apa lah nanti. Enggak apa-apa ya. Masih banyak itu di belakang. Di kebun banyak ya. Jangan malu-malu. Kebunnya Budi nanti kita. Sak mene sak RT, Pak. Satu cup ini 1 RT. Tidak apa-apa. Salam, Pak. Tidak apa. Nanti saya ganti 10 kali lipatnya. Saya ganti 10 kali lipat. Oke ya. Ini sudah ada 10 ya Bu ya. Kira-kira 10. Oke, masukkan. Ya. Ini nanti diganti ke cup yang 10 cup. Kita jaminan 1 minggu ini ada akar. Oke. Oh Ibu, sekarang gini, kita masuk ke Pak RW-nya.
Pak RW, mohon maaf, itu kan ada namanya hidroponik ya, hidroponik. Nah, Bapak, ini satu, masukkan di cup itu tadi di hidroponik ya. 1 minggu jaminan ada akar sudah. Itu bisa disimpan untuk seluruh RW. Ayo, Bu, ya, langsung ditanam, tidak ada akarnya. Jadi nanamnya cuma ini doang, ya, ini doang, begini. Nah, kemudian masukkan seperti ini, tapi di aqua, seperti itu. Kalau ada hidroponik, jangan di tanah Ibu, langsung di air. Jadi nanamnya begini ya. Ya, siap. Kalau yang punya hidroponik masukkan karena pakai hidroponik dengan yang kita biasa itu berbeda Pak. Siap, betul. Memang kalau memang untuk lomba kalau siapa yang dikasih hadiah, kalau memang dikat seperti begini ya begini semua. Oke, siap. Maksudnya ini tadi adalah menunjuk Pak RW. Maksudnya tadi adalah jalan Pak RW. Jadi Pak RW tadi kan stok di RW kan banyak. Nah, kita seperti ini. Tetap deal ya. Jadi yang ada akarnya hadiah anggur 1. Ya. Tapi deal ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, silakan monggo. Ada pertanyaan? Ada Pak. Silakan Pak. Itu min ini jenisnya macam-macam ya. Ya. Yang lebar ada. Ada itu peppermint Pak. Peppermint. Jadi untuk yang ini mint. Halus-halus. Iya, coba dipetik kemudian ya. Dicicip boleh? Boleh. Kok manis ya? Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi ibu-ibu, kalau misalnya ini untuk proyek, harus seluruh RW, seluruh RT, maka jumlahnya harus banyak. Soalnya kita Kabupaten Malang lewat ke Kabupaten Sumeneb, begitu. Jadi harus banyak, mulai ada 1. Lah minimal 1 rumah punya segini 1. Betul. Minimal 1 orang 1. Seluruh puri. Ya. Nah, oh ya, pertanyaannya bagus Ibu ya. Pertanyaannya bagus. Jadi kalau mau panen, ini tadi kan dimasukkan dalam air kan ya. 1 minggu sudah ada akar. Ya. Nah, itu baru ditanam. Biar banyak lagi dulu, Jadi ya di tempat teduh, jangan panas matahari langsung. Makanya caranya sudah Pak. Ya. Kan sudah banyak api kan seperti ini. Betul, pertanyaan yang bagus. Jadi sebelum banyak kita potong dulu. Ini kan kebanyakan. Ini kita potong sampai habis ini. Kita tanam lagi. Jadi ini bisa sampai sekitar 50 polybag ini sebetulnya. Pak, seperti itu ya. tolong dong